Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kita boleh lagi memasuki pekan yang baru ini. Biarlah di hari Senin sukacita ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan untuk firman-Nya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kehidupan kami untuk memasuki minggu yang baru. Dan kami ingin memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh boleh kami mengerti. Dan melalui firman ini kami semakin mampu menciptakan hidup bahagia di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman ini. Dan Tuhan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apapun yang diinginkan oleh Tuhan, itulah yang terucap dari mulut hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 14 ayat 17, demikian bunyinya. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk membangun keluarga bahagia dan harmonis melalui satu bagian dari peristiwa perjalanan hidup keluarga Simson yang adalah sebagai nazir Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awal informasi Simson kepada orang tuanya untuk menikahi perempuan Filistin sebenarnya menerima respon yang kurang menerima atau penolakan dari orang tuanya. Tapi karena Simson mendesak, maka akhirnya tidak setuju pun, walaupun penolakan yang terjadi dalam diri, nasihat, kata-kata orang tuanya, maka akhirnya orang tuanya mengikuti apa keinginan Simson. Mengapa orang tuanya tidak setuju? Karena orang tuanya tahu, dan pasti dia merasa orang Filistin, perempuan Filistin tidak akan memahami dan mengenal siapa Tuhan yang sudah menentukan Simson jadi nazir. Jadi orang tuanya merasa bahwa tidak akan mendukung pelayanannya, tidak akan mendukung kehidupannya sebagai nazir Tuhan. Namun ketika Simson berada dalam proses pelaksanaan atau dalam melakukan tugas misinya di tengah-tengah bangsa Filistin yang pada waktu itu sudah 40 tahun menjajah, menyakiti bangsa Israel. Disitulah terlihat bahwa apa yang dikhawatirkan oleh orang tuanya terjadi. Bagaimana dia di dalam melakukan pendekatan ketika dia mengadakan pesta pertunangan, di situ Simson membuat satu teka-teki kepada orang-orang Filistin yang hadir dalam perjamuan itu pada waktu itu. Dan orang-orang Filistin bertanya, mendesak supaya perempuan itu mengatakan jawabnya. Apa jawaban teka-teki itu? Karena kalau mereka bisa menjawabnya, mereka akan menang dan mendapat hadiah. Tapi kalau mereka yang kalah, maka mereka akan membayar Simson sama seperti hadiah yang akan mereka terima dari Simson. Maka apa yang terjadi? Di sini perempuan itu merengek-rengek. Perempuan itu menangis
untuk bertanya kepada Simson apa jawaban daripada teka-teki itu. Karena sudah begitu lama perempuan itu merengek-rengek, dia menangis, dia mendesak, dia meminta supaya Simson memberikan jawaban teka-teki yang disampaikannya kepada bangsa Filistin. Akhirnya Simson kalah. Dia tidak mampu mempertahankan bahwa dia harusnya menyembunyikan jawabannya. Tapi akhirnya dia tidak mampu menyembunyikan jawaban teka-teki itu. Maka disampaikannya lah apa jawabannya. Maka akhirnya perempuan itu memberitahukan jawaban itu kepada bangsanya untuk mendapat atau untuk memberi jawab kepada Simson. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Simson kalah dan dia harus membayar seperti apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Simson ini menjadi pelajaran berharga bagi kita di dalam membangun rumah tangga kita. Bagaimana besarnya pengaruh perempuan atau seorang istri terhadap suaminya. Sebesar apapun kuatnya, kerasnya hati suami bisa dilembutkan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan senyuman, dengan kebaikan, dengan cinta, dengan kesabaran seorang istri. Karena semua ini adalah potensi yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati nurani seorang perempuan atau seorang istri. Punya kesabaran, punya kasih sayang, punya cinta, punya perhatian, punya kelemah lembutan dan sebagainya. Itu adalah potensi hati nurani yang diberikan Tuhan kepada perempuan, kepada seorang istri yang bisa dia bagikan, yang bisa dia berikan kepada suami, kepada anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan adalah impian setiap keluarga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan mimpi itu, hendaknya setiap anggota keluarga memakai potensi hati nuraninya untuk dia berikan, dia tunjukkan, dia kembangkan di tengah-tengah keluarga. Sebagai suami sebagai imam. Dia diangkat sebagai imam di tengah-tengah keluarga untuk mengasihi, untuk melindungi istri dan anak-anaknya, untuk membawa anak-anaknya percaya kepada Tuhan. Istri juga diajak untuk menghormati suami dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Terlebih-lebih pendidik rohani, pendidik spiritualitas. Akhirnya setiap ibu seharusnya menjadi ibu rohani bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya menghormati dan menghargai setiap orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika setiap anggota melakukan potensi hati nurani ini di tengah-tengah keluarganya, maka terciptalah keluarga bahagia dan keluarga harmonis, berkenan di hadapan Tuhan. Maka jikalau ada seorang istri atau suami atau anak-anak yang tidak melakukan potensi hati nurani ini, berarti ada masalah dalam dirinya. Artinya, mengapa ada ibu yang kejam, kasar? Mengapa ada bapak yang tidak mampu membawa keluarganya untuk selalu setia kepada Tuhan? Atau mengapa ada anak yang tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya? Berarti ada masalah. Dan ini harus dicari dan harus dicari penyebabnya dan harus
diobati atau diberi solusi sehingga hidup sebagaimana layaknya dalam mengembangkan potensi hati nuraninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahagia dalam menjalani kehidupan setiap hari boleh tercipta di tengah-tengah keluarga yang harmonis, di tengah-tengah keluarga yang hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga keluarga itu bagaikan surga dunia. Demikianlah firman yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini mengajak kami, memotivasi kami, dan mendorong kami untuk boleh mengembangkan potensi hati nurani yang begitu luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam membangun keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga harmonis. Tuhan memampukan kami semua, dan terkhusus kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami persoalan, yang mana ada ketidakharmonisan, ada kekerasan, ada perselingkuhan, tidak ada damai sejahtera, dan keluarga-keluarga yang tidak suka beribadah atau masih enggan untuk beribadah kepada Tuhan, dan segalanya dan selainnya yang membuat terkadang keluarga tidak memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah keluarga-keluarga yang demikian Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa ke jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui dirinya sebagai keluarga Kristen, boleh kembali hidup seturut kehendak Tuhan, menciptakan, menjadikan keluarga sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah keluarga kami semua menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Biarlah hari ini boleh menjadi hari penuh sukacita, hari kebahagiaan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati, dan bahagia ada di dalam setiap hati kita di sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih.